kita mau host tour di rumah mewah, konsepnya klasik modern, 3 lantai. Lokasinya keren banget di kawasan elitnya Jakarta Selatan, kawasan bergengsi di Kebayoran Baru. Halo sahabat garasi, buat kalian yang mau bangun rumah mewah dengan desain sesuai keinginan pribadi, kalian bisa menggunakan jasa arsitek, interior ataupun kontraktor dari Wahana Utama Arsitek yang sudah berpengalaman dan profesional yang akan mewujudkan rumah impian kalian tanpa batas. Yuk kita kepoin channel YouTube-nya. Halo sahabat garasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akmal Sulaiman di channel Garasi 5 Home, channel properti yang bisa kalian jadikan referensi buat kalian yang saat ini lagi hunting-hunting, lagi cari rumah mewah di Jakarta Selatan dan sekitarnya. Video kali ini kita mau host tour di rumah mewah, konsepnya klasik modern, 3 lantai. Lokasinya keren banget di kawasan elitnya Jakarta Selatan, kawasan bergengsi di Kebayoran Baru. Lokasinya nih sangat-sangat seksi dan benar-benar strategis. Hanya selangkah ya, jalan kaki 3 menit udah nyampe Blok M Plaza. Mantap kan? Deket banget ke Sudirman ya, stasiun MRT. Mau shopping-shopping di Blok M ya. Rumah ini dibangun di atas lahan 275 meter persegi. Kemudian bangunannya sekitar 675 meter persegi. Ya, seperti ini kalian lihat ya, mewah luar biasa. Untuk lantainya dia pakai full marmer. Rumah ini punya 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, kemudian 3 kamar tidur asisten rumah tangga, dan 1 kamar mandinya. Nah, garasinya ya yang di basement ini bisa nampung 8 mobil. Yuk, buat kalian yang punya koleksi beberapa mobil, nggak usah khawatir ya. Ini rumah bisa menampung koleksi mobil kalian. Lingkungannya sangat asri dan nyaman, kompleknya dijaga ya, jadi keamanannya 24 jam. Oke, kita langsung mulai host tournya dari depan rumah ini. Ya, sahabat garasi, kita mulai host tour kita di rumah mewah 3 lantai ya. Lihat, rumahnya luar biasa. Memang di depannya sedikit terhalang sama pohon. Nah, nggak main-main nih, pohonnya juga. Pohon rambutan yang paling enak. Pohon rambutan rapiah. Nih, seperti ini ya. Kalian bisa lihat tampak depannya, fasad dari rumah mewah ini. Yuk, kita masuk ya. Oke, di sininya juga dia langsung pakai batu andesit ya, batu alam. Jadi rumahnya nih bener-bener dari depannya aja udah kita disambut dengan yang begitu luar biasa alaminya ya. Udah dikasih pohon, jadi dilihatnya nih asri hijau. Kalau untuk media si tanamannya dia pakai batu candi, ini pakai andesit. Yuk, ini gerbang utama. Gerbang utamanya aja ini dari besi tempat yang harganya nih nggak murah ya. Nih lihat tuh,
gerbangnya aja ya, mau buka, mau tutupnya aja butuh tenaga ekstra, lumayan berat ya. Ini membuktikan dia pakai besi padat gitu ya. Finishingnya warna hitam dop. Yuk kita masuk ke dalam. Ini sekarang kalian bisa lihat sebetulnya ini bukan basement ya. Ini semi basement karena dari dataran ya. Ini paling sekitar hanya 30-40 derajat aja turun. Sudah terlihat ya. Nah kalian bisa lihat nih. Ini nih akses utamanya. Waduh gokil ya. Mewah banget ya. Dua pilar ini luar biasa, dia pakai dilapisi dengan travertin. Oke, kita mungkin sesuai denahnya seperti biasa. Yuk, kita lihat garasinya. Nih, walaupun turun aman ya. Ini sudah ada dikasih untuk drainasenya. Ya, kalau begitu hujan turun, walaupun deras ya, banyak volume airnya, nggak usah khawatir. Ini udah dipikirin sama ownernya bikin drainase yang luar biasa bagus, aman. Nah, ini garasinya. Sekarang kita udah ada di dalam garasinya. Seperti ini, sahabat garasi ya. Kalian bisa lihat, ini tetap ya, di sini aja udah kerasa kemewahannya. Kalau garasi-garasi rumah mewah nih, ya kayak gini, ya kan? Tetap rapi, bersih ya. Penggunaan lantainya juga dia pemilihan warnanya krem, jadi terang, mewah. Ini kalau mobil sekelas Alphard ya, Velfire dan sejenisnya, ini bisa nampung sekitar 6 mobil. Jadi total bisa 8 mobil ya di rumah ini. Oke, begitu kita masuk, sisi kanan ini ada kamar tidur asisten rumah tangga. 1, 2, 3. Ini langsung berjejer aja dia. Dan kemudian di sini ada gudang. Kemudian ini kalian bisa lihat, ini ada akses ya, ada tangga yang menuju ke lantai 2, ke area utama juga gitu ya. Kemudian kita bergeser ke sisi sini. Ini ada dapur ya, ini dapur kotor ya. Dapur kotor atau dapur basah. Kemudian di sini langsung terlihat kamar mandinya. Ini kamar mandi mereka. Kemudian ini bisa buat wudhu, cuci dan macam-macamnya deh gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam lagi, lebih ke dalam lagi ada apa aja. Oke, sahabat garasi, ini ada area void ya, enak banget nih ya. Lantainya juga udah rapi banget, dia pakai batu alam yang jenisnya nih bluestone ya. Jadi memang cocok banget di area void ini. Kemudian udah dikasih keran. Jadi tadi sudah ada buat wudhu atau kegiatan cuci. Di sini juga bisa deh buat nyuci juga, jemur pakaian juga di sini enak ya. Oke sih, buat areanya sih sangat luas. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada tangga nih. Nah, tangga ini menuju ke halaman belakang. Kemudian di sini mungkin saya singgung sedikit aja, ini bagus ya. Di area sini owner tempelin dindingnya ini pakai batu jenis batu candi juga ya. Atasnya disambung dia dindingnya pakai keramik yang motif kayu. Jadi di sini aja udah berasa dan terlihat kemewahan dari rumah ini. Ini baru area garasinya aja, ya kan? Ya, sahabat garasi, para sultan, calon pembeli rumah ini, langsung kita masuk lewat akses utamanya. Oh, sebelum kita masuk, ini sedikit saya singgung aja ya. Ini dindingnya ini owner lapisi pakai batu alam. Batu alamnya jenisnya batu candi ya. Kanan kirinya yang ininya dia pakai andesit dan dipercantik dengan pohon rambat sirih gading, gitu ya. Jadi wah sedikit tahu nih pohon-pohonan. Kalau nggak salah memang ini namanya jenis sirih gading. Wah banyak tanaman tuh, rumah tuh sejuk, hijau dan pastinya memberikan kenyamanan pada pemilik rumah maupun tamu yang datang gitu ya. Tuh sampai sini-sini nih pohon rambatnya nih, si sirih gadingnya nih. Ini udah ketemu lagi nih pohon lagi. Di sana juga ada pohon. Oke sih, di sini nih nanti kalian bisa lihat di sisi kiri. Ini mungkin saya lompatin dikit lah, boleh lah, tanggung ya kan. Nah di sini nih ada taman. Ini udah dikasih lampu tamannya ya, udah ada potnya. Ini juga dikasih pohon ya. Ini juga ada pohon. Aduh, ini nih bagian depannya nih udah asri, sejuk dan
bener-bener nyaman. Rambutannya kalau udah banyak juga bisa dipetik. Oke, kita udah buka ya. Ini kita udah buka pintu utamanya. Nah ini area pintu utamanya ya, terasnya lah ya. Ini full dari marmer ya. Langsung terlihat nih teksturnya, motifnya ya. Dia pemilihannya warnanya agak gelap ya si owner. Kemudian ini dua pilar ini ya. Dua pilar yang ukurannya gede loh ini. Ini kokoh banget nih. Dua tiang pilar ini owner lapisin dengan travertin. Jadi jenis batu alam seperti marmer, tapi ini travertin. Bagus ya. Ini juga udah dikasih railing juga, besi. Oke, ini pintu utamanya, kita masuk. Sekarang kita udah masuk ke area foyer ya. Ukuran foyernya sudah ideal ya, sesuai dengan luas bangunan rumah ini. Ini nanti kalian udah gampang deh maininnya, mau pakai meja konsul, cermin, lukisan, kaligrafi, macam-macam lah, sesuai selera kalian. Kita masuk lagi yuk, lebih ke dalam. Ya, para sultan, para ibu, calon pemilik, calon pembeli rumah ini, begitu dari foyer, umumnya ya, layout, langsung kita ketemu living room. Nah, living roomnya ini menurut saya sama, cukup ideal. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Jadi sedang. Kalau saya mau ukur ini ada sekitar di 30 meter persegi. Kemudian di sini udah dikasih jendela 2 ya. Dengan finishingnya duko, warnanya pemilihannya putih ya. Dia ada list-listnya nih. Nih list-listnya sih oke lah, lumayan lah detailnya. Klasik juga. Nah ini view-nya ke taman atau teras yang ada di depan rumah tadi. Ini plafonnya nih cantik banget nih. Pastinya plafonnya ngedukung dari konsep rumah ini. Plafonnya tuh kalau kalian lihat nih klasik ya kan. Jadi variasinya bagus banget ya. Jadi dia mainnya simple tapi elegan dan klasik. Oke ya. Pastinya dengan lampu-lampu yang sudah downlight ya. Ya, kita masuk lagi ke dalam. Nah, ini nih menarik nih, ya kan? Biasanya masuk lagi langsung ketemu ruang keluarga. Tapi ini owner kasih skat dulu nih, ya. Skatnya tembok nih ya, paten ya, pakai tembok. Dan ini menjadi persimpangan atau bisa juga jadi foyer juga. Jadi kayak rumah nih punya 2 foyer. Mewah deh rumah ini ya. Oke, ini kalian langsung udah terlihat jelas begitu besarnya belum si ruang utama dari rumah ini. Oke, tapi sebelum kita masuk ke ruang keluarga, saya mau tunjukin dulu. Begitu masuk, di sisi kanan di balik pembatas, ini ada powder room. Jadi toilet tamu yang kita nggak bisa masuk karena lampunya mati. Yuk, langsung ketemu tangga. Ini saya mau jelasin, ini tangga yang tadi akses dari garasi. Yuk, sahabat garasi, kalian bisa lihat. Ini adalah ruang utama dari rumah mewah ini. Gimana menurut kalian? Gede banget ya, luas. Ini hampir 100 meter persegi. Jadi ruang utamanya aja hampir 100 meter persegi. Ya, kalian mudahlah untuk isiin furniture tuh sesuai dengan selera kalian. Udah kebayang di sini mungkin pastinya ada 2 sofa lah ya. Jadi dibikin ruang keluarga juga oke. Di sini bisa ruang makan, kemudian di sini juga bisa dapur bersih atau dapur keringnya gitu ya. Pantry-nya di sini oke banget. Ya. Dari ruang utama ini ada pintu, kita masuk yuk. Ternyata di balik pintu ini kamar tidur. Begitu masuk kamar tidur ini, di sisi kanan langsung ada pintu, ini kamar mandinya gitu ya. Nah, kamar tidurnya sih ukurannya oke sih, lumayan ya. Sekitar hampir 25 meter ya. Cukup sih ya kalau kamar tidur 25 meter. Ini bisa dijadiin kamar tidur tamu atau mau dijadiin kantor juga boleh ya. Biasa pandemi banyak banget yang udah WFH kerja di rumah, bisa dijadiin multifungsi lah ini kamar tidur ya. Ruang belajar boleh, ruang kerja boleh, kamar tidur tamu juga boleh. Ini ada jendelanya 2,
Jendelanya ukurannya cukup besar, pastinya bisa dibuka, memberikan sirkulasi udara dan cahaya di kamar tidur ini maksimal ya. Mungkin kita lihat ini apa kamar mandinya, yuk. Nah, begitu masuk kamar mandi kita langsung ketemu kloset, di sini langsung ketemu wastafel. Nah, dia wastafelnya pakai jenis yang pedestal nih ya. Langsung seperti pada umumnya kita ketemu langsung ruang shower. Dia modelnya udah ditempel di sini ya, pakai rain shower saja. Ya, panas dinginnya pastinya sudah ada. Cukup sih, cukup lapang dan sangat nyaman. Dan ini owner belum kasih pembatasnya ya. Biasa tempered glass atau ya selera lah nanti ya. Beli rumah ini nanti pastinya owner langsung pasang gitu ya. Bagus, mewah, elegan dan pastinya sangat nyaman. Jadi di lantai 2 ini hanya ada satu kamar gitu ya. Kamarnya ya ukurannya besar ya. Kalau sampai ke dekat kamar mandi ya totalnya sampai 30 meter persegi. Oke, dari kamar tidur ya, ini yang tadi ruang utama ya. Ini kita ketemu pintu ya, 2. Tapi di sana juga sudah ada jendela ya. Jadi di masing-masing sudut dikasih jendela. Mungkin lihat dulu juga boleh. Nih ya. Nih, jendela ini ketika dibuka, ini bawahnya yang tadi area cuci jemur di garasi area gitu ya, voidnya. Nah, di sudut sisi kiri itu juga ada jendela juga yang bisa dibuka. Nah, ini kalian sudah lihat, itu sudah terlihat halaman belakang rumah. Sepertinya cantik sekali nih. Wah. Wow, sahabat garasi, ini halaman belakangnya. Ini nih terasnya masih oke banget nih. Dia pakai marmer ya. Pemilihan marmernya juga warnanya dia pilihnya warna-warna coklat ya, krem tua gitu ya, dengan motif yang berkarakter banget. Nih, ini juga nih, ya, gue mesti singgung juga nih ke kalian ya. Ini nih pilar. 2 pilar nih yang pastinya memberikan kesan memang yang terlihat rumah ini menjadi kokoh, gagah, mewah dan pastinya klasik gitu ya. Ini udah dikasih lampu gantung ya. Yuk kita langsung ke halamannya. Nah, ini untuk halaman, ini owner nggak pasang atau nggak dikasih rumput semua ya. Tapi nanti memang kalian bebas lah, karena ini memang hanya ditempel aja, diletakkan saja. Jadi gampang dibukanya kalau kalian seleranya ini mau taman sama pohon-pohon yang lebih gede lagi. Saat ini yang kalian lihat ini owner lantainya dipasang batu alam, tapi nggak rapet dia ya, agak misah. Nah, jarak-jaraknya ini dikasih rumput. Nih dia pakai batu alam jenisnya bluestone gitu ya. Langsung kita di sisi kiri terlihat ada kayak media gitu ya. Dan ini menurut saya sepertinya perlu deh kasih ikan. Jadi kalau halaman udah ada tanaman-tanaman hijau asri sejuk pastinya ya, kayaknya kurang deh kalau nggak ada unsur air sama ikannya ya kan. Nih kasih nih, sebelah sana juga ada ya. Kita sebelah sini dulu, ini kasih kolam, kasih ikan. Jadi lebih hidup lah gitu kan. Ini nih outdoor ya, kalian bisa lihat ini outdoor. Jadi kalau di sini ya bisa menikmati hujan ya, panas, dan pastinya suasana malam udah kebayang asik banget nih. Ya, ini pastinya kalian juga bisa lihat ya, udah ditanami beberapa tanaman. Owner udah kasih 1 tiang ya, 2 lampu. Oke, untuk ini owner juga tempelin pakai batu alam yang jenisnya batu alam candi ya. Jadi semua keliling nih ya. Ini dia pakai batu alam candi. Nah, ini ukurannya lebih besar nih dibanding yang pertama tadi ya, yang di sisi kiri. Ini lebih besar. Nah, ini juga nih dikasih lampu-lampu spotlight juga semua nih. Ini ya, kalian bisa lihat. Ini ada pintu nih. Nih ya. Ini pintu ya, ketemu tangga yang tadi saya bilang dari garasi. Mungkin kalian perlu lihat ya. Ini tangga yang menuju ke garasi atau sebaliknya, dari garasi menuju ke halaman belakang rumah lantai 2 ini. Gitu ya. Oh, pintunya pakai besi tempa, ininya pakai plat. Dikasih juga lagi ini nih, ya. Bagus nih. Bagus banget sih.
Nanti kalian bisa sempurnain lagi deh sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian. Sekarang kita ke lantai 3 ya. Di lantai 2 ini kita udah lihat semua ruangan sampai halaman belakang. Yuk kita ke lantai 3 yuk. Ya, sebelum kita naik ke lantai 3, mungkin saya sounding dulu. Ini handlingnya dia pakai kayu jati, finishingnya coklat agak gelap ya. Kemudian kombinasi railing, ini railingnya dia pakai besi tempak, bukan kosong ya. Jadi pastinya mahal juga nih bikin railingnya nih ya. Finishingnya juga dia pakai warna hitam, hitamnya hitam dop. Oke, bordernya sangat nyaman. Dia pakai marmer. Kita langsung ke lantai 3. Ya, sampailah kita di lantai 3, lantai terakhir dari rumah ini. Begitu kita ke area kanan gitu ya, begitu masuk ketemunya ruangan ini gitu ya. Nih kalian bisa lihat, ini kalau menurut saya ruangan keluarga di lantai 3 ini gede ya. Ini bagus banget nih. Kalau menurut saya sih layoutnya nih bagus, sangat fungsional. Semua ruang pastinya sangat-sangat berfungsi, tidak mubazir. Ini kalau untuk luas di area ini sekitar 50 meter persegi luasnya ya. Jadi kalau 50 meter persegi itu gede loh. Ini nih bisa menghabiskan waktu bersama keluarga di sini juga enak banget ya. Karena di sini juga sudah ada balkonnya. Nih. Waduh. Balkonnya, view-nya oke juga nih. Sahabat garasi, view-nya langsung terlihat Hotel Grand Mahakam. Wah, ini jadi kalian bisa tahu kalau rumah ini nih lokasinya sangat-sangat strategis. Kebayoran Baru, ya kan? Yang hobi shopping, hobi hangout, ya lumayan lah. Blok M Plaza, mau ke Senayan City juga deket, nggak terlalu jauh. Pastinya kalau mau olahraga, ya kan Car Free Day, wah Sudirman Tamrin, selangkah. Jalan kaki, naik sepeda deket banget. Udah deh, udah kalau buat lokasi juara lah ini, ya gak? Oke, balkonnya ukurannya cukup besar ya. Dan pastinya cocok banget dikasih kursi besi ya. Atau ya furniture yang outdoor pastinya. Buat santai-santai malam hari. Ya, ada apa lagi di lantai 3 ini? 1, 2, 3. Di lantai 3 ini terdapat 3 kamar tidur. Mungkin kita lihat yang kamar tidur ini dulu. Nah, Bapak Ibu calon pemilik dan pembeli rumah ini adalah kamar tidur anak kalian. Wah, kalau kalian udah beli ya. Ini kamar tidur anak yang pertama di lantai 3. Udah dikasih jendela, jendelanya ukurannya besar, view-nya sama dengan balkon yang tadi. Ini view-nya gedung-gedung pencakar langit ya. Di area Sudirman juga terlihat, tadi saya lupa tunjukin. Nah, kamar tidur anak ini kan nggak ada kamar mandi. Ini kamar mandinya. Oh, ini kamar mandinya gede banget. Besar, serius, besar. Nih. Lebarnya 2 ya, untuk panjangnya 3,5 meter. Lebar 2, panjang 3,5 meter tuh gede. Ini langsung ketemu shower ya. Ini belum dikasih ini ya, belum dikasih pembatas. Pastinya juga belum dikasih pintu juga gitu ya. Ini langsung ketemu wastafel, sama dia pakai jenisnya yang pedestal juga. Nggak tahu kenapa nih owner suka dengan wastafel yang pedestal. Kemudian ini langsung ketemu klosetnya. Oke sih, jadi ini sangat nyaman dan pastinya kamar mandinya mewah gitu ya. Nah, ini di sisi saya langsung ketemu kamar lagi. Jadi ada kamar mandi, kamar kedua. Kita masuk yuk. Nah, begitu masuk langsung kalian mesti lihat nih. Langsung kita ketemu kamar mandi. Baru deh ruang tidurnya gitu. Oke, ini ruang tidurnya ya, kamar tidurnya sih sangat-sangat nyaman pastinya. Dan kemudian udah dikasih jendela
dua jendela ini yang menghadap ke fasad rumah. Jadi jendela ini adalah bagian dari fasad rumah. Jadi balkon jendela ini sangat-sangat terlihat dari depan, itu bagian dari fasad atau estetika dari cantiknya, mewahnya rumah klasik modern ini. Oke ya, untuk ukuran pasti netizen suka tanya, jangan besar dan gede. Boleh, saya jawab aja langsung. Ini ukurannya sekitar 30 meter persegi. Jadi kamar tidur anak pertama yang di lantai 3, kamar mandinya di luar. Kalau ini kamar mandinya di dalam. Langsung aja kita lihat kamar mandinya. Oke, sahabat garasi, ini kamar mandinya. Begitu kita masuk, langsung ini ketemu dengan wastafel, ya, sangat cantik sekali dan pastinya klasik ya. Ini sama, lagi-lagi owner pakai jenisnya yang pedestal lagi, tapi memang bentuknya, ya, modelnya beda kalau ini ya. Nah, ini langsung ada terlihat klosetnya, ya. Nah, di sini ini barulah ruang showernya, tapi ini masih perawan. Belum ada showernya, tapi aman, instalasinya sudah ada, sudah disiapkan. Ini menandakan 100% benar-benar rumah baru gitu ya, fresh grass rumah baru. Oke, pemilihan materialnya sih oke banget ya. Jadi materialnya nih benar-benar kalau saya perhatiin dari awal ini ngebangun rumah ini, dia menggunakan material yang berkualitas, jadi bagus lah. Dan pastinya ngebangunnya juga cukup mahal juga nih kosnya nih ngebangun rumah ini. Oke sih, bagus banget. Jadi kamar mandi, kamar tidurnya, kamar tidur ini yang kedua, kamar mandinya di dalam. Sekarang kita menuju ke kamar tidur utama dari rumah ini. Tapi ini saya tunjukin dulu sebelum ke kamar tidur. Ini juga ada ruangan nih. Ruangan ini nih kalian bisa manfaatin deh, ya, sebagai ruang belajar. Cocok banget. Jadi ini cocok banget buat ruang belajar. Oke, langsung kita lihat kamar tidur utamanya. Wow, gede, gede banget, luas, bagus. Ini kamar tidur utama yang ukurannya gede banget, pastinya ini memenuhi kebutuhan keluarga kalian, pasti deh. Jadi ya butuh lah, dimana-mana kamar tidur utama ya memang ukurannya harus yang paling luas. Jadi ini kalau kita ukur ya, kamar tidur utamanya ini luasnya sekitar hampir 55 meter persegi. Di sisi kiri ini langsung terlihat jendela ya. Finishingnya dia pakai warnanya juga putih, klasik ya. Apalagi nih kalian kalau lihat nih plafonnya, aduh, plafonnya putih, bersih ya, bagus banget. Dan dia pakai ukiran-ukirannya, detail-detailnya nih dia simple, nggak terlalu rumit gitu ya. Walaupun simple tapi ya kesan mewahnya ya pasti tetap dapat gitu ya. Ya pastinya kamar tidur utamanya sudah dilengkapi dengan kamar mandi. Kamar mandinya udah terlihat mewahnya nih. Yuk kita lihat kamar mandinya sekarang. Oke, sahabat garasi, ini kamar mandi. Begitu kita masuk memang agak unik dikit nih ya. Nanti kalian bisa rubah penempatannya. Tapi saat ini owner begitu buka pintu langsung ketemu shower nih, gitu ya. Langsung ketemu area basah di sini. Ini kita langsung ketemu wastafel ya. Ini jenisnya sama dengan kamar tidur yang kedua tadi, wastafelnya ya, tapi dia bukan pedestal ya. Hanya model atasnya aja dia sama persis. Ini menggunakan materialnya ini si dinding sama lantainya ini berbeda. Kalau ini dia pakai marmer nih, ya. Ini dia pakai marmer. Kalau yang ini pakai keramik saja lantainya. Ya, di sini langsung ketemu kloset dan di sini kita langsung lihat bathtubnya. Bathtubnya kalian bisa lihat nih, ini modern ya, dan pastinya cukup banyak bathtub ini dipakai dengan rumah-rumah mewah ya pastinya ya. Ini dia pakai brandnya Nel gitu ya.
Oke sih, bagus, sangat nyaman dan pastinya sangat mewah. Kamar tidur utama ini ya, ini ada balkonnya. Balkonnya oke juga lah. Ini udah saya buka nih pintunya ya. Lihat yuk balkonnya. Wah, seperti ini balkonnya. Sangat-sangat nyaman. Enak sih ya, enak banget sih. Sangat-sangat nyaman dan cukup luas. Ini kalian udah bisa lihat ya, dia pakai railing. Nah, kalau si rambutan rapiah, jadi kalau pohon rambutan rapiahnya udah berbuah, ini juga enak banget nih, ya kan? Bangun tidur, ya kan? Pagi-pagi keluar balkon, ini langsung nih rambutan banyak, tinggal petik rambutan. Oke, kita ketemu di halaman belakang rumah klasik modern yang mewah ini. Kita ketemu yuk. Kayaknya di sini apa gimana ya? Nggak enak kayaknya. Mau closing di kurang pas kayaknya nih. Ya, sahabat garasi, alhamdulillahirobbilalamin. Selesai host tour kita di rumah klasik modern yang mewah ini. Rumahnya 3 lantai. Rumahnya dibangun di atas lahan 270 meter persegi dengan luas bangunan 675 meter persegi. Kamar tidur 4, kamar mandinya juga 4. Kemudian ada powder roomnya juga ya, toilet tamunya. Nah, rumah ini juga ya, garasi dan carportnya bisa buat parkir 8 mobil koleksi kalian. Oke ya. Kemudian suratnya sudah pasti sertifikat hak milik, IMB, PBB dan lain-lainnya itu sudah lengkap, clean and clear, secara legalitas aman. Penting beli rumah itu legalitasnya juga harus jelas dan aman. Lokasi sangat strategis, akses kemana-mana dekat. Pastinya juga harga tanah di Kebayoran Baru nih, di kawasan ini nih harganya udah tinggi-tinggi banget. Nah, harga tanah yang tinggi-tinggi, harga tanah yang udah mahal, owner jualnya nggak ngikutin tuh harga tanah yang luar biasa melambung tinggi di Kebayoran Baru. Owner jual rumah mewah ini cuma 22 miliar, nego sampai deal. Owner serius jualnya, bukan jualnya iseng-iseng ya. Buat kalian nih yang lagi cari rumah di Kebayoran Baru, rumah mewah tapi baru, ini bisa jadi pilihan prioritas kalian. Segera hubungi saya, nomor di bawah ini untuk survei rumah ini. Sekedar info saja, sebelum pandemi owner jual 27 miliar. Terus turun langsung 5M, gokil ya gak? Rumahnya mewah, kalian semua udah lihat. Ngebangun pakai kualitas material yang numero uno. Sahabat garasi yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe channelnya, aktifkan loncengnya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.